Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan keempat, saya akan menjelaskan, kita akan belajar mengenai menganalisis persyaratan personil administrasi dan menyusun persyaratan personil administrasi. Jadi pengertian personil administrasi sendiri adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa personil itu adalah pegawai, anak buah, maupun awak. Kamu tentu sering mendengar orang mengatakan jika personil administrasi itu sebagai karyawan, pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan tetap, maupun karyawan honorer. Personil administrasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada pegawai negeri. Pegawai negeri itu adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Yang kedua, ada pegawai swasta, yaitu pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. Yang ketiga, ada pegawai tetap, yaitu pegawai yang sudah diangkat resmi, memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Yang terakhir yaitu pegawai honorer, yaitu pegawai tidak tetap dan belum memiliki status, gaji, dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Jadi personel toko yang baik dan cakap dalam suatu kantor itu adalah kunci sukses untuk mencapai keberhasilan. Personil kantor itu merupakan organisasi, aparat organisasi, dan alat atau sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Karena personil kantor mengelola informasi-informasi yang diperlukan bagi berjalannya kegiatan organisasi. Untuk menjadi personil administrasi yang baik, maka diperlukan syarat-syarat khusus agar organisasi atau perusahaan mendapatkan personil kantor yang profesional dan mempunyai persyaratan memenuhi kualifikasi tertentu. Maka setiap personel kantor harus memenuhi syarat yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya. Secara umum, persyaratan personel administrasi kantor meliputi yang pertama, persyaratan pengetahuan. Jadi personel kantor itu harus dapat melakukan klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu, di mana syarat-syarat pengetahuan biasanya mencakup pengetahuan yang mendasari suatu profesi tertentu. Persyaratan pengetahuan pada saat ini biasanya masih diukur dengan tingkat pendidikan formal, misalnya SMP, SMA, SMK, D3, S1, S2 maupun S3 dengan menunjukkan ijazah, sertifikat, atau STTB. Hal ini dilakukan karena seorang dianggap mampu mengerjakan suatu pekerjaan dan diterima sebagai karyawan kantor apabila telah mempunyai ijazah pendidikan terakhir yang sudah diselesaikan. Terus kemudian persyaratan yang kedua yaitu persyaratan keterampilan. Jadi personil administrasi kantor yang terampil adalah personil yang dapat bekerja sesuai dengan standar atau ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Artinya
personil tersebut dapat bekerja dengan mutu, jumlah, dan waktu yang ditetapkan. Nah, dengan demikian, apabila karyawan atau personel tersebut dapat bekerja melebihi standar yang telah ditetapkan, berarti dia adalah personel yang amat terampil. Kalau sebaliknya, apabila personel tersebut bekerja tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, berarti dia adalah personil yang kurang terampil atau belum terampil. Kemudian ada persyaratan yang terakhir, yaitu persyaratan kepribadian. Nah, kepribadian sendiri di sini adalah keseluruhan watak dan sifat seseorang. Nah, kepribadian yang dimiliki oleh setiap orang akan berbeda-beda tergantung pada watak dan sifat orang tersebut, karena setiap orang mempunyai ciri khas masing-masing. Ciri-ciri tersebut akan selalu melekat pada dirinya. Hal ini akan tampak dalam tingkah laku, perbuatan, dan sikap sehari-hari dalam bergaul dan bekerja. Syarat kepribadian yang diperlukan oleh personel administrasi di sini seperti loyalitas, tekun dan rajin, sabar, ya, kerapian, nah, terus kemudian bertanggung jawab. Berikutnya metode analisis personel administrasi, yaitu suatu metode untuk mendapatkan personel kantor yang mempunyai kualifikasi tertentu, cakap, berdaya guna, dan berhasil guna bagi organisasi kantor. Metode yang digunakan pada analisis personel kantor yaitu dengan jalan analisis jabatan dan rekrutmen. Analisis jabatan sendiri itu adalah suatu kegiatan untuk memberikan analisis atau penganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa harus dilaksanakan. Terus kemudian rekrutmen, ya, setelah menetapkan karakteristik atau ciri-ciri personel atau karyawan yang dibutuhkan, maka perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan personel yang dibutuhkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas melalui proses rekrutmen. Itu adalah metode analisis personel administrasi yang menggunakan analisis jabatan dan rekrutmen. Mungkin untuk kesempatan kali ini saya sudahi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.